pun yang nggak tahu ya tentang accounting ini, sama teman sudah sangat terbiasa kita lakukan setiap hari Selasa pagi. Dan kita semua tahu pagi itu adalah energi kita masih penuh. Pagi itu penuh dengan harapan, penuh dengan energi. Jadi itu kenapa pembiasaannya dilakukan di pagi hari. Oke, sekarang Ibu minta pendapat kalian untuk kesan yang kalian rasakan, perasaan yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti kegiatan sama teman. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian, apa manfaat yang kalian dapat dari kegiatan sama teman. Siapa nih yang mau berpendapat? Angkat tangan. Oke, Rati dulu. Silakan Rati. Oke, jadi bisa tahu jenis-jenis mata uang negara asing gitu ya. Terus bisa belajar berkelompok. Oke, tepuk tangan buat Rati. Ada pendapat yang lain? Ayu, silakan Ayu. Jadi mendapatkan teman yang pertama bisa dalam membaca, yang kedua bisa mengerjakan soal dari asik. Oke, jadi asik bekerja bersama-sama teman-teman. Terus apa tadi? Membaca. Jadi ada waktu luang di awal sebelum proses belajar untuk membaca gitu ya. Ada komentar yang lain? Oke, Chandra. Sendiri kan di akhir sama teman itu ada presentasi ke depan, jadi itu kayaknya meningkatkan rasa percaya diri anak-anak juga, terus melatih public speaking mereka ke depan. Oke, tepuk tangan buat Chandra. Setiap di akhir sesi sama teman itu kan ada sesi refleksi. Nah, di sesi refleksi itu anak-anak menyampaikan pendapat. Jadi itu melatih kemampuan berbicara di depan umum, di depan anak-anak semua. Nah, anak-anak, setelah sekian kali kita melakukan kegiatan sama teman di setiap minggunya, kita akan melakukan refleksi. Kalian silakan membentuk kelompok gitu ya. Nanti Ibu bagikan link, di dalam link itu ada pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait refleksi. Salah satunya yang seperti tadi, ya. Silakan dibentuk kelompok. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait tentang ide segar kreatif kalian, ide kreatif kalian untuk kegiatan sama teman berikutnya. Kita perlu sekali Bapak Ibu guru yang ada di sini itu sangat menunggu. Bapak Ibu guru tim literasi numerasi ini sangat menunggu ide segar dari kalian supaya kalian lebih semangat lagi. Dan kegiatan pembiasaan pagi untuk literasi numerasi itu lebih menarik, lebih menyenangkan sehingga akan lebih bermanfaat. Setelah jawab link itu, nanti ide segarnya tuangkan di post-it ya, di sticky note. Ide segar atau ide kreatifnya untuk sama teman berikutnya tuangkan di kertas ini ya. Dan yang sudah temanya itu bisa persahabatan, matematika dasar, tentang lingkungan. Nah, selesai. Nah, nanti Ibu minta bantuan sama ketua kelas mana ketua kelas? Ya. Oke, Chandra, Ibu minta bantuan untuk koordinasi teman-temannya, ya. Jadi silakan baca, dibantu dulu Ibu. Bapak Ibunya mengalami ya. Oke teman-teman, udah semua?
Oke, jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin bisa dipresentasikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ide yang kelompok kami tuangkan yaitu kolaborasi antara literasi dan numerasi. Contohnya itu cerita pendek. Nah, guru itu memberikan sebuah tantangan berupa cerita pendek di mana ada contohnya seorang anak yang disuruh menghitung diskon dari produk yang dia beli. Ya. Jadi dari kelompok 1 ini mau yang mana di sini kan ada banyak ide, mungkin bisa pilih satu ide yang bisa dijadikan ide segar untuk ibu bapak ke depannya. Pilih bareng-bareng. Boleh dibacain semuanya. Yang pertama yaitu ada musik untuk mengiringi jalannya kegiatan supaya lebih seru. Yang kedua membaca bersama. Siswa diminta mencari artikel yang unik lalu diceritakan pada teman-teman lainnya dan dicari pesan moralnya. Yang itu jadi pilih. Sudah setuju kelompok 1? Setuju. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Silakan ke kelompok. Jadi ini adalah ide-ide dari kelompok 2. Mungkin bisa dipresentasikan. Baik, di sini salah satu teman kami mengambil yaitu ide berbasis cerita dan lebih banyak yang tahu bernyanyi agar lebih seru. Jadi dari semua ide-ide ini yang telah didiskusikan, mungkin pilihlah satu ide yang bisa dijadikan ide juga untuk pada gurunya. Bisa sampaikan lagi. Ada berbanyak game dan berbanyak waktunya. Ada yang mengeluarkan ide bernyanyi dan membuat teka-teki. Oke, jadi dari ide itu kalian pilih yang mana nih buat jadi ide juga? Bernyanyi, teka-teki atau Oke. Oke, tangan. jadi tangan. Selanjutnya kesempatan buat kelompok 3. Oke, jadi ini adalah ide-ide dari kelompok 3. Mungkin bisa dibacakan dulu. Saya di sini memperwakiilkan kelompok 3 yaitu dari orang-orang yang ada di kelompok 3 mereka lebih suka kegiatan yang berupa numerasi dengan bertemakan matematika, yaitu membuat kegiatan tentang menghitung jarak dan lama waktu perjalanan ke sekolah, menghitung tinggi badan dan berat badan. Ini dari kelompok 3. Jadi simpulannya adalah mereka lebih suka kegiatan yang berdurasi. Jadi mereka mau pilih yang mana nih buat jadikan ide juga? Memperbanyak kegiatan survei tentang perjalanan dan lama waktu sekolah. Pokoknya matematika itu ada temanya tentunya matematika. Jadi
kegiatan sapa teman. Yang kedua adalah dengan memperbanyak game seperti teka-teki, TTS supaya kegiatan sapa temannya lebih seru. Lalu yang ketiga lebih banyak kegiatan numerasi seperti bagi hitung tinggi badan, jarak ke sekolah dan juga berat badan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat keluarga. Jadi sudah disimpulkan ya, ada beberapa ide segar dari kalian semua. Nanti yang akan kalian nikmati sendiri ketika berkegiatan di sama teman. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya lagi nih sedikit. Apakah kegiatan sapa teman tentang literasi dan numerasi yang di pembiasaan pagi itu menembus sampai pada proses pembelajaran? Apakah sudah seperti itu? Ya. Sudah. Nah, boleh dong diceritakan misalnya ada di pelajaran A, pelajaran B, coba diceritain gimana sih penerapan atau implementasi literasi dan numerasi di pembelajaran tersebut. Siapa nih yang mau berpendapat? Yuk. Oke, Surya. Contohnya yaitu pada pelajaran biologi. Nah, tadi kami sekelas disuruh untuk membaca materi tentang materi buta warna dan disuruh untuk menentukan berapa persen kemungkinan anak atau keturunan mewarisi buta warna. Oke, berarti menurut Surya kegiatan itu sudah literasi dan numerasi ya. Literasinya bagian membaca materi, numerasinya Bagian menghitung persentase kemungkinan anak mendapatkan buta warna. Oke, tepuk tangan dulu buat Surya. Itu di pelajaran biologi. Gurunya siapa nih? Bu Lita. Tepuk tangan buat Bu Lita. Oke, mungkin ada pelajaran yang lain lagi? Harusnya semua nih ya. Boleh komik, silakan. Contoh dari pelajaran fisika tentang infografis. Sebelum membuat infografis, saya lebih banyak harus membaca materi-materi yang terlebih dahulu serta menentukan apa yang harus dibuat di infografis tersebut. Ya, dulu tuh buat infografis tentang apa? Tentang hukum Newton. Tentang hukum Newton. Jadi kamu harus baca dulu, Ya. baru bisa buat infografis. Oke, tepuk tangan juga buat komik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi literasi dan numerasi itu adalah kemampuan masa depan kalian. Jadi fondasi tidak hanya sekedar rutinitas yang harus kalian ikuti setiap pagi di hari Selasa, tapi juga di setiap pembelajaran di kelas ya. Jadi betapa pentingnya pengetahuan tentang literasi dan numerasi ini supaya kalian menjadi anak yang mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan membaca. Membaca itu berarti membuka dunia, membuka jendela. Dengan membaca kalian mengetahui banyak hal. Dengan mengetahui banyak hal kalian mampu mengatasi masalah. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu harap ikuti kegiatan pembiasaan dengan senang hati, dengan bergembira gitu ya, karena belajar itu bukan beban. Dan ikuti setiap pembelajaran di kelas yang terkait literasi dan numerasi juga dengan gembira, dengan suka hati. Bisa? Oke, ditunggu komitmennya. Sekian dulu refleksi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, Bapak Guru berterima kasih kepada kalian karena sudah memberikan ide-ide segar untuk topik kegiatan sapa teman berikutnya. Ya, kita akhiri Pak. Ya, selamat siang.